Enggak, benar tuh. Ini Pak. Bukan sini aja enggak apa-apa. Ini Pak. Ya. Maaf Pak Ipin, ini saya mengganggu waktu Pak Ipin. Ada sedikit sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Pak Ipin. Mungkin ada waktu Pak Ipin. Ada Bu, dengan senang hati. Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, kemarin itu kan kita disupervisi Pak Pengawas. Saya tidak tahu Pak jadwalnya ada supervisi, sehingga saya mengajar seperti biasanya. Nah ternyata setelah selesai supervisi itu saya dipanggil Bu Kepala, terus dibilangi kalau Pak Pengawas kurang berkenan dengan cara mengajar saya Pak. Nah itu saya juga galau Pak sekarang, bagaimana Pak Pengawas sampai kurang berkenan dengan ini cara mengajar saya. Nah saya terus jadi merasa pembelajaran saya kemarin tidak berhasil Pak. Kok bagaimana bisa? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas? Ini kan kata Bu Kepala Sekolah itu kan saya karena tidak menggunakan buku teks Pak. Nah ini karena biasanya memang saya menggunakan sumber belajar lain Pak. Karena anak-anak juga sudah mulai nyaman, saya menggunakan sumber belajar lain, misalnya mereka saya suruh browsing, googling, terus merangkum dari media massa seperti itu. Maksud saya itu biar mereka juga membudayakan literasi begitu Pak. Oh gitu. Nah, padahal dalam menggunakan pembelajaran yang lain, itu kan mungkin murid dan sebagainya itu kan sebenarnya juga sih. Tapi mungkin Pak Pengawas itu juga benar. Dengan menggunakan buku teks itu kan bisa berarah. Mungkin kita melihat si anak lah, padahal anak itu kan kompetensinya berbeda-beda, sehingga cara belajar itu juga berbeda-beda. Nah, lalu mungkin kegiatan itu atau mungkin respon ibu atau tindak lanjutnya ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa? Ya, kemarin itu sebenarnya saya sudah bisa dibilang membela diri Pak sama Bu Kepala Sekolah karena dengan alasan kenapa saya menggunakan sumber belajar lain itu saya kan juga tidak menyimpang dari kurikulum. Sebenarnya setiap hari saya juga menggunakan buku teks Pak, cuman kebetulan pas kemarin ada Pak Pengawas kan tidak. Nah ini kemarin saya sempat berpikir punya angan-angan bagaimana supaya Bapak Pengawas kemudian tidak marah lagi kan begitu Pak. Saya berencana ini untuk kembali membuka RPP saya, terus saya apa namanya Pak itu saya lihat lagi sumber belajar saya itu nanti akan saya ubah, saya ganti dengan mencantumkan sumber belajar buku teks begitu Pak. Ya, mungkin sumbernya banyak dan memang pada kesempatan itu tidak menggunakan buku teks. Nah, dari sumber banyak itu sebenarnya ibu sudah bagus, tapi bagaimana hasil saat ibu mengajar di kelas dari beberapa sumber? Nah itu Pak, sebenarnya kenapa saya kemudian keterusan menggunakan sumber lain itu karena anak-anak saya lihat ada peningkatan nilai Pak. Jadi mereka lebih senang membaca, kemudian saat diberi tugas tidak membaca buku teks itu mereka lebih senang seperti itu. Tapi kalau Pak Pengawas tidak berkenan ya saya harus mengubah cara saya, anak-anak ya biar itu sumber belajar lainnya biar tetap dipakai, tapi saya tetap akan mencantumkan ini sumber belajar buku teks yang saya akan masukkan di RPP. Oke, terima kasih Bu. Jadi setelah mungkin ibu bercerita, nah sekarang perasaan ibu bagaimana? Setelah bercerita mungkin keluhan dari pengawas tadi ada masalah. Ya saya sedikit lebih plong Pak. Kemarin memang saya kok jadi seolah-olah berselisih paham dengan Pak Pengawas kan nggak nyaman sekali ya Pak itu. Sehingga saya menceritakan ke Pak Ipin supaya ya agak terkurangi lah beban saya seperti itu Pak. Oh gitu. Nah mungkin kan sekarang mungkin nah pasti awalnya kan tidak nyaman ya kan. Nah
apa yang membuat ibu merasa tidak nyaman selama ini? Ya, karena ini Pak, ada cara mengajar saya ternyata kok salah menurut Pak Pengawas gitu. Padahal menurut saya tidak menyimpang dari aturan, tidak menyimpang dari kurikulum juga, seperti itu Pak. Jadi kan ya kalau orang merasa bersalah kan ya nggak nyaman banget Pak gitu. Kalau teguran dari Pak Kepala Sekolah tadi sekarang udah gimana? Pak Kepala Sekolah itu memberitahukan kok Pak, memberitahukan. Kemudian memang saya disuruh mencari solusi supaya Pak Pengawas tidak marah lagi seperti itu, Bu Kepala. Jadi jika saya dapat menyimpulkan bahwa yang membuat merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, Iya. karena itu tidak menggunakan teks atau sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan itu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Iya. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Nah, kalau menurut saya untuk masalah ibu ini untuk merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah harusnya siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga menambah akan menyampaikan pengalaman pribadi atau saat ibu mengajar nanti. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi menjadikan kegundahan atau masalahnya tadi dapat terlaksanakan atau mungkin terselesaikan dengan baik. Nah, dari apa yang sudah ibu sampaikan, mungkin apa rencana ke depan? Ya, saya akan segera merubah RPP saya Pak. Kemudian mengajak teman-teman serumpun saya untuk mencari buku sumber yang sama, karena kan kelas kita beda-beda Pak. Nah itu kejadian antara saya dengan Bapak Pengawas supaya tidak terulang lagi, itu saya akan mengajak teman-teman serumpun mencari buku teks dan memperbaiki RPP saya, seperti itu. RPP kami maksudnya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar ibu selanjutnya? Untuk proses RPP dan sebagainya tadi, iya. Apakah Mas mau menggunakan buku teks? Nanti terus saya gunakan Pak, meskipun tidak dominan. Anak-anak karena sudah terlanjur nyaman dengan sumber belajar lainnya, maka saya akan menyisipkan yang buku teks itu ke anak-anak juga, sehingga nanti kan saya juga tidak menyalahi RPP, saya sudah sesuai dengan keinginan pengawas seperti itu, dan saya juga akan berusaha menghubungi Pak Pengawas supaya beliau perso tahu kalau saya sudah melakukan perubahan. Jadi saya tidak ngeyel begitu loh Pak. Langkah yang ibu ambil sebenarnya sudah tepat. Saya setuju dengan Titi. Nah, mungkin sekarang kan perasaan ibu setelah tahu semuanya ya, dan kemudian sudah lega menyampaikan hal-hal itu. Nah, jadi langkah yang ibu ambil sudah tepat sekali, dan mungkin saya sangat setuju saya. Nah, selanjutnya mungkin saya juga merasa syukur lah, ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, saya akan ini Pak, selain saya kan kalau tidak ada teman itu kan juga kurang sregep Pak. Saya mengajak teman serumpun tadi supaya nanti tambah greget untuk merubah RPP itu. Saya juga akan matur sama Bu Kepala bahwa kami sudah melakukan apa yang disarankan Bu Kepala. Terus nanti ke Pak Pengawas juga, sehingga bisa normal kembali seperti dulu gitu loh Pak. Anak-anak juga tidak masalah menurut saya, karena anak-anak kan tidak tahu juga kalau kami disupervisi seperti itu. Nah, sekarang ini untuk dukungan yang dibutuhkan ibu untuk melakukan komitmen tadi, jadi apa yang dukungan apa saja yang perlu ibu inginkan? Ya, yang jelas fasilitasi dari Ibu Kepala Sekolah, di fasilitasi Ibu Kepala Sekolah yang menghubungkan kami dengan Pak Pengawas, atau minimal melaporkan ke Pak Pengawas kalau kami sudah berubah dalam artian sesuai saran dari Pak Pengawas itu. Kemudian dukungan dari teman-teman yang tadi teman-teman serumpun, ya ayo kita bareng-bareng gitu kan, insya Allah nanti bisa selesai Pak itu. Itu angan-angan saya. Itu ide yang bagus Bu. Jadi sangat bagus sekali. Semoga
dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa bencana. Nah, semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ini saya akan segera menemui Bu Bekti dan Bu Mut yang serumur untuk ke perpustakaan, Pak. Oke, terima kasih sama-sama Bu. Oke. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.